Nah, tuannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Kematian karena iblis. Sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh ya. Tapi Ini saya perkenalkan nama dulu saya. iya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Iya, silakan pertanyaannya apa? Ini manusia saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, tuannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Wait a minute, kematian adalah produk dari iblis. Maksudnya Pak Yusuf Madubulu ini gimana ya? Karena begini, kalau menurut kepercayaan orang Islam, apapun yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang bergerak itu atas kuasa Allah. Begitu dalam Islam. Apakah ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Tuhan, yaitu dengan cara membunuh manusia? Itu adalah perbuatan iblis. Artinya iblis memiliki kuasa sama seperti Tuhan. Oh, nggak ngerti saya. Mungkin Pak Pendeta Yusuf Madubulu harus menjelaskan masalah ini. Kematian produk iblis, artinya Yesus mati di tiang salib itu iblis yang mencabut nyawanya, dan Bunda Maria itu yang mencabut nyawanya adalah iblis, gitu kali ya maksudnya ya. Whatever lah. Kita lanjut lagi lah, ikhwan filah. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, yang mencabut nyawa itu. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus, supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa?
Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati. Pertanyaannya si Rifai ternyata lumayan membuat Pendeta Yusuf Manu Balu kalang kabut. Manu Bulu maksudnya. Rifai luar biasa deh. Ini salah satu debater muslim juga nih si Rifai ini. Untuk menebus Lanjut, dosa, Rifai. Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa. Dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf. Makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Tidak cuma itu saja. Kita lihat tadi, komplain dari debater muslim. Beliau tanyakan mengenai kematian Yesus dan jawaban dari Pak Manu Bulu tidak memuaskan dan memang itulah yang jadi tujuan Rifai si penanya itu. Karena itu di sini saya akan memberikan penjelasan yang komprehensif terkait apa yang dipertanyakan oleh debater muslim tadi. Sebenarnya, apa yang disampaikan Pendeta Manu Bulu tadi tidak sepenuhnya salah. Namun, karena cara penyampaiannya yang bias dan kurang jelas, berakibat gagal dipahami oleh penanya muslim itu. Penjelasan yang tepat adalah, iblislah yang menjadi penyebab kematian. Sedangkan yang mematikan tetaplah Tuhan, sesuai dengan yang dikatakan Ulangan pasal 32 ayat 39. Kita lihat dalilnya. Ulangan pasal 32 ayat 39. Lihatlah sekarang, bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Nah jadi, jelas ya, Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Saya ulangi, Tuhanlah yang mematikan dan menghidupkan. Jadi bukanlah iblis yang mematikan, tetapi iblislah penyebab kematian itu. Saya kira disinilah Pak Manu Bulu membuat blunder yang akhirnya dimanfaatkan debater muslim tadi dengan baik. Apa deskripsi bahwa iblis adalah penyebab kematian? Untuk menjelaskan ini, kita harus kembali mereview peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Karena dari situlah kematian bermula menguasai manusia, melalui Adam dan Hawa. Inilah yang tidak dipercayai oleh Muslim, yaitu dosa dari Taman Eden, sehingga dari sinilah bermula timbulnya perbedaan besar antara teologi Kristen dan teologi Islam. Kita lihat dasarnya. Kejadian pasal 2 ayat 15-17, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan seperti yang kita ketahui bersama, manusia melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang dilarang itu. Karena bujukan iblis, seperti yang dikatakan Tuhan akhirnya manusia mati. Dari situ datangnya kematian itu. Karena dosa di Taman Eden itulah, manusia dikuasai maut, Adam dan semua keturunannya termasuk juga kita. Inilah sebenarnya yang dikenal sebagai dosa waris itu. Kita lihat dalilnya.
Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi jelas sekali manusia mati karena dosa. Dosa dari Taman Eden itulah yang kita kenal sebagai dosa waris. Inilah yang ditebus dengan kematian Yesus di kayu salib. Sehingga yang menerima penebusan itu, dengan percaya kepada Yesus, diselamatkan. Inilah yang tidak dipahami Islam, karena kitab mereka katakan, Adam sudah minta ampun pada Allah SWT dan sudah diampuni. Dengan begitu masalah di Taman Firdaus itu selesai. Sedangkan kematian itu, bagi Islam memang seharusnya terjadi. Karena semua yang bernyawa akan mati, kita lihat dalilnya. Allah SWT berfirman, Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Itulah yang diimani Islam, sehingga mereka pun menolak adanya penebusan, untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu manusia yang sempurna seperti gambar Sang Pencipta. Nah sekarang pertanyaannya, benarkah manusia itu tidak mati apabila tidak berdosa? Betul, manusia tidak mati apabila tidak berdosa. Mari kita bahas. Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat di situ, di tengah-tengah Taman Eden ada dua pohon yang spesial. Pertama pohon kehidupan dan yang lain adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita pun tahu, karena makan buah pohon pengetahuan itulah manusia binasa. Manusia dikuasai kematian. Bagaimana dengan pohon yang lain, yaitu pohon yang satu lagi? Sesuai namanya, itu adalah pohon yang memberi hidup. Kenapa Tuhan hanya melarang manusia makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebaliknya boleh memakan semua buah lainnya yang ada di Taman Eden? Tentunya termasuk buah dari pohon kehidupan. Itu karena manusia saat itu ada di dalam kehidupan yang kekal. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita simak dalilnya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi oleh sebab manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan, maka manusia tidak akan mengalami kematian. Sehingga Tuhan tidak melarang manusia memakan buah kehidupan. Buah yang memberikan hidup yang kekal. Namun sebaliknya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, karena makan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan itu, manusia diusir keluar Taman Eden, agar tidak memakan buah dari pohon kehidupan itu. Kejadian pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya.
Itulah dalil yang menjelaskan tentang pohon kehidupan itu. Jadi manusia mati karena dosa, itu sahih dan alkitabiah. Dengan dasar itulah apabila manusia tidak berdosa dia akan hidup kekal. Sekian bahasan kali ini. Semoga memberkati. Iblis adalah penyebab kematian.